Ishak terkejut mendengar perkataan Heinkel dan bertanya-tanya tipu daya apa lagi yang sedang terjadi. Namun, saat menembus pikiran Duke itu, Ishak segera menyadari bahwa Heinkel telah membuat kesalahan besar. Dalam benak Heinkel, sisa keilahian Zihilrat, kekuatan Ishak yang tak masuk akal, dan terutama penampilan Ishak sendiri menjadi bukti yang tak terbantahkan. Heinkel meyakini bahwa wajah Ishak adalah tubuh suci yang diutus oleh Red Kalis. Ia merasa telah merusak rencana ilahi dengan permainan perang yang ia lakukan. Kesimpulan itu, meski keliru, terdengar masuk akal dari sudut pandang Heinkel. Sebagai bangsawan Wallachia, Heinkel pernah meminum langsung dari Red Kalis, darah dewa, sehingga ia merasa tahu seperti apa wajah seorang dewa seharusnya. Ishak menyadari bahwa Dewa Red Kalis, Muhui, juga merupakan seorang Nephilim. Dalam Red Kalis Club, status Nephilim bukanlah kekurangan, justru sebaliknya. Di dalam Nameles Chaos, para dewa terbagi menjadi dua, dewa kuno yang lahir dari kepercayaan manusia selama sejarah panjang, dan dewa kelahiran manusia yang muncul sekitar 1000 tahun lalu sejak dimulainya Age of Light oleh Codex of Light. 9 iman sebagian besar terdiri dari dewa jenis kedua. Muhui sendiri adalah Nephilim yang membunuh ayah malaikatnya dan memakan jantungnya untuk menjadi dewa Red Kalis, penguasa keindahan dan kehidupan abadi. Dengan latar belakang seperti itu, tidak mengherankan bila Heinkel salah mengira Ishak, yang memiliki penampilan serupa, sebagai perwujudan ilahi. Ishak memutuskan untuk memanfaatkan kesalahpahaman itu daripada berbohong, karena kebohongan bisa terdeteksi. Ia menenangkan diri dan bertanya apakah masih ada pemburu Wallachia lain di sekitar. Heinkel, yang kesulitan menentukan sebutan bagi Ishak, justru menanggapi dengan keyakinan bahwa Ishak telah mengenalinya dan tidak memerlukan ujian tambahan. Ishak menangkap penyebutan, Nabi Daging Merah, makhluk surgawi Red Kalis Club. Seperti sekte lain, Red Kalis memiliki entitas surgawinya sendiri, dan Nabi Daging Merah digambarkan sebagai makhluk berkulit terkelupas dengan 3 lengan dan kaki. Bagi Ishak, deskripsi itu hanya terdengar seperti monster menjijikkan. Namun, sekilas wujud Zihilrat saat ini memang bisa tampak serupa. Ishak menyadari bahwa kesamaan ini, meski tidak disengaja, membuat penyamarannya semakin meyakinkan. Heinkel gemetar ketakutan, pikirannya terbuka sepenuhnya. Ishak memahami bahwa Heinkel benar-benar percaya dan bersikap tunduk. Ishak memerintahkan Heinkel untuk mengakui perbuatannya. Dengan kepala ditekan ke tanah oleh Zihilrat, Heinkel mulai mengungkapkan semua yang ia ketahui. Heinkel menjelaskan bahwa Immortal Order menugaskannya membantu para pendeta mereka menyeberangi perbatasan ke wilayah Codex of Light secara berkala. Kerajaan Wallachia sendiri tidak benar-benar sejalan dengan para dewa, namun secara politik mereka terpengaruh oleh Black Empire. Demi kepentingan itu, Heinkel membantu Immortal Order memasuki wilayah terlarang dan menutupi jejak mereka. Ketika kontak dengan seorang pendeta di lokasi ini terputus, Heinkel datang untuk menyelidiki, untuk membantu jika memungkinkan, atau menghapus bukti jika tidak. Ishak menduga Immortal Order sengaja membangkitkan dewa kuno sebagai bagian dari persiapan ekspedisi pasukan Fajar 2 tahun kemudian. Ia mengingat bahwa kebangkitan para dewa kuno hanyalah ancaman tingkat menengah dibandingkan dewa-dewa 9 iman. Setelah merasa tidak ada lagi informasi berharga, Ishak menimbang nasib Heinkel. Ketaatan Duke itu hanya didorong oleh rasa takut dan karisma Ishak. Keraguan pasti akan muncul kembali jika ia dibiarkan hidup. Ishak menyatakan bahwa Heinkel hampir merusak rencananya dan harus menanggung akibatnya. Heinkel, putus asa, menawarkan tubuh dan darahnya sebagai jamuan, berharap pengampunan. Ishak menolak mentah-mentah dan menusukkan tentakel ke leher Heinkel. Darahnya diserap dengan cepat. Pemberitahuan muncul, Heinkel Gulmar dikonsumsi, efisiensi Death God's Intestines meningkat,
karisma meningkat tajam, vampirisme diperkuat, dan kemampuan Red Prayer diperoleh. Menyerap darah bangsawan yang diberkahi Red Kalis memberi Ishak kenikmatan luar biasa hingga kesadarannya hampir kabur. Namun, sebuah pesan dari Nameles Chaos menyadarkannya kembali. Ishak menyadari bahwa kenikmatan vampirisme itu berbahaya, lebih menakutkan daripada menyenangkan. Ia menenangkan diri, bersyukur karena tidak kehilangan kendali. Tubuh Heinkel runtuh menjadi debu setelah darahnya habis. Ishak merasakan emosi aneh, mengingat peran besar Heinkel dan Kalsen dalam peristiwa 2 tahun mendatang. Ia tahu bahwa membiarkan Heinkel hidup bukanlah pilihan. Ishak meninjau hasil konsumsinya. Ia terkejut karena karismanya masih bisa meningkat. Ia juga menguji Red Prayer, yang memungkinkannya berubah menjadi kabut merah dan bergerak cepat di permukaan curam, meski dengan keterbatasan dan konsumsi, satiti, berupa cairan tubuh. Ia sempat khawatir akan menjadi vampir, tetapi sistem menyatakan bahwa kutukan Red Kalis tidak dapat menembus karena adanya kutukan yang lebih kuat milik Nameles Chaos. Ishak menyadari bahwa ia tetap bukan vampir, melainkan monster bertentakel, dan perbedaan mana yang lebih baik sulit ditentukan. Saat menggeledah sisa-sisa Heinkel, sebagian besar peralatan lenyap menjadi debu. Namun, Ishak menemukan sebuah pedang tipis berwarna gelap tanpa hiasan. Ia tidak pernah melihat Heinkel menggunakannya. Ketika menyentuhnya, informasi mengalir masuk dan membuat kepalanya pusing. Ishak menyadari bahwa benda itu adalah sebuah relik, sesuatu yang seharusnya belum mungkin ia peroleh di tempat ini, sebuah artefak yang berada jauh di luar jangkauannya. Selanjutnya, penjelasan muncul tentang relik, yaitu benda yang mengandung mukjizat. Jika mukjizat yang berdiam dalam tubuh disebut tubuh suci, maka mukjizat yang tertanam pada benda disebut relik, dan relik memiliki tingkatan. Kalung batu cahaya yang pernah dimiliki Ishak hanyalah relik tingkat rendah, sedangkan belati yang kini ada di hadapannya berada di kelas yang sama sekali berbeda. Belati itu adalah relik tingkat tertinggi bernama Rite of Division X, belati yang digunakan oleh Muhui saat memisahkan diri dari Kaisar dengan mencabut jantungnya, sebuah ritual brutal yang membelah satu eksistensi menjadi 2 dewa, Red Kalis dan Elil. Relik ini dapat digunakan dalam ritual tingkat tinggi baik oleh Red Kalis Club maupun Sekte Elil. Relik yang berkaitan langsung dengan kelahiran dewa adalah harta karun yang biasanya dikelola langsung oleh sekte. Ishak menyadari bahwa keberadaan belati ini akan membuat para Holy Grail Knight, para pengelana pemburu relik, menjadi gila jika menemukannya. Sebagai senjata, belati itu tidak berguna, namun dalam ritual, nilainya luar biasa karena mampu mengabaikan banyak syarat rumit seperti pengorbanan, doa panjang, ramuan, waktu, dan kondisi khusus. Ishak merasa heran mengapa relik seperti itu berada di tempat tersebut. Ia menduga Heinkel bukan hanya mengawal Immortal Order, tetapi juga membantu ritual tertentu. Tanpa ragu, Ishak segera menyembunyikan belati itu, menyadari bahwa kepemilikannya akan menarik perhatian berbahaya, terutama dari pemburu Wallachia. Meski demikian, Ishak tidak berniat melepaskan kesempatan langka ini. Ia tersenyum licik dan menyebut bahwa Heinkel telah memberi dengan murah hati. Saat matahari terbit dan sinarnya menyentuh lembah, Ishak merasakan pagi yang terasa lebih menyenangkan dari biasanya. Sementara itu, Gebel dan Isolde hampir mencapai tujuan mereka. Gebel berjalan tertatih, pendarahannya tak berhenti akibat kutukan dari serangan Heinkel. Isolde terus menyeretnya maju meski ia pucat dan melemah. Ia sebelumnya sempat berniat meninggalkan Gebel dan mencari bantuan, tetapi justru pingsan setelah dipukul dari belakang oleh Gebel sendiri saat fajar. Langkah mereka terhenti ketika suara derap kuda mendekat. Dari balik tikungan lembah, muncul para ksatria bersirah putih. Di depan mereka adalah Kapten Rothenhammer, memegang palu besar khasnya.
Ia datang bersama 5 ksatria Brian Knight Order yang dipenuhi berkah dan mukjizat. Rothenhammer segera memerintahkan perawatan tanpa basa-basi, lalu menanyakan keberadaan para bidah. Isolde menjelaskan bahwa ada pemburu Wallachia yang menyergap mereka, termasuk Duke Gulmar. Para ksatria terkejut, termasuk Rothenhammer, karena mereka hanya bersiap menghadapi Immortal Order. Rothenhammer menyatakan bahwa matahari telah terbit dan para vampir tidak akan mudah melarikan diri. Ia bertanya apakah ada rekan yang tertinggal. Dengan berat hati, Isolde menjawab bahwa satu rekan tinggal untuk menahan musuh. Rothenhammer memahami arti jawaban itu. Ia menyebut pemuda itu sebagai sosok heroik, sementara Isolde mengenangnya dengan penuh pujian, kemampuan pedang yang luar biasa, kebijaksanaan dalam menyembuhkan wabah, pengorbanan diri, dan wajah yang seolah diciptakan oleh Codex of Light. Saat Isolde menyadari ia terlalu lama berbicara, Rothenhammer justru menatap ke dalam lembah dan bertanya apakah yang ia maksud adalah pemuda berdarah yang kini berjalan ke arah mereka. Ishak muncul dari lembah dalam keadaan utuh meski tubuhnya berlumuran darah. Ia bertemu dengan para Holy Knight yang segera mengepungnya. Rothenhammer memperkenalkan diri dan menanyakan apakah Ishak terluka. Ishak menjawab bahwa darah itu bukan miliknya. Rothenhammer lalu menanyakan secara langsung apakah Ishak meminum darah. Bertahan semalaman dikejar pemburu Wallachia tanpa mukjizat dianggap mustahil. Ishak menyangkal, dengan alasan bahwa jika ia vampir, ia tak mungkin berjalan di bawah sinar matahari. Meski para ksatria ragu, Rothenhammer menatap mata Ishak dan tiba-tiba tertawa, menyatakan bahwa Ghoul tidak akan memiliki tatapan setegak itu. Rothenhammer memuji Ishak sebagai pahlawan muda dan memerintahkan 2 ksatria untuk mengantarnya kembali. Ia sendiri memimpin pasukan untuk memburu pemburu Wallachia. Ishak tidak mengungkapkan bahwa para pemburu itu sudah mati, karena bertahan hidup saja sudah cukup mengesankan. Ishak kemudian bertemu kembali dengan Gebel di perkemahan utama Brian Knight Order. Kutukan Gebel telah dihapus oleh seorang imam ahli, dan kondisinya membaik meski luka dalamnya parah. Isolde telah mendapat perawatan dasar dan kembali bergabung dalam tim pencarian. Gebel mengungkapkan kelegaannya karena Ishak selamat. Percakapan mereka berlanjut hingga Gebel menanyakan secara langsung apakah Ishak membunuh seluruh pemburu Wallachia, termasuk Duke Gulmar. Ishak terdiam, dan Gebel mengaku sudah menduga jawabannya sejak Ishak kembali hidup-hidup. Gebel menyatakan bahwa sejak hari Ishak dibawa ke biara, sejak ia selamat dari serangan Kalsen, ia selalu merasa bahwa Ishak mampu melakukan hal tersebut. Ishak merasa tegang saat berbicara dengan Gebel. Dari semua orang di dunia ini, Gebel adalah sosok yang paling dekat dengannya, orang pertama yang ia temui dan yang paling banyak mengetahui tentang dirinya. Ishak menyadari bahwa tidak akan aneh jika Gebel telah menebak sebagian dari jati dirinya yang sebenarnya. Namun Gebel dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak peduli apakah Ishak adalah seorang santo atau iblis. Keputusan itu telah ia buat sejak hari ia membawa Ishak ke biara, terlebih sejak hari ia mulai mengajarinya ilmu pedang. Alasan dibalik keputusan itu adalah balas dendam. Gebel kembali mengingatkan Ishak tentang kehancuran Ordo Ksatria Avalanche, ordo yang dulu ia ikuti. Namun kehancuran itu tidak berhenti pada kematian mereka. Mayat para ksatria Avalanche diambil oleh Immortal Order dan diubah menjadi Death Knight. Karena Death Knight hanya bisa tercipta dengan persetujuan jiwa, Ordo Avalanche secara resmi dianggap telah murtad. Akibatnya, di wilayah perbatasan, Ordo Avalanche dicap sebagai pengkhianat. Tidak ada lagi yang mengakui ilmu pedang Avalanche. Kecuali seseorang yang mempelajari teknik yang sama, tidak ada yang akan mengenalinya. Karena itu, Gebel menegaskan bahwa Ishak tidak perlu khawatir. Ishak merasa canggung, karena sebenarnya ia tidak pernah terlalu khawatir. Teknik Avalanche terlalu membebani tubuhnya,
dan gaya bertarung yang ia ciptakan sendiri jauh lebih efisien. Kemudian Gebel menyampaikan kecurigaannya yang paling berbahaya. Ia percaya bahwa ada pihak dari fraksi Dukarian, inti dari Ordo Codex of Light, yang berada di balik kehancuran Ordo Avalanche. Ishak menatapnya dengan serius. Tuduhan itu bisa dianggap sebagai permusuhan terhadap seluruh Ordo. Saat ditanya alasannya, Gebel mengingatkan Ishak pada Kalsen Miller. Kalsen adalah sosok yang tak mungkin dilupakan Ishak. Ksatria itu digadang-gadang akan menjadi malaikat, bahkan seraf. Namun beberapa tahun setelah Ordo Avalanche dimusnahkan dan dicap sebagai pengkhianat, Kalsen juga jatuh dan menjadi murtad. Gebel menolak menyebut itu sebagai kebetulan. Ia mengakui bahwa Kalsen memang pengkhianat yang membantai rekan-rekannya sendiri, tetapi seseorang telah menggiringnya menuju kemurtadan, sama seperti seseorang telah mendorong Ordo Avalanche untuk mengorbankan bawahannya. Immortal Order pasti terlibat, namun menurut Gebel mereka tidak mungkin bertindak sendirian. Ada pengkhianat sejati di dalam Ordo itu sendiri. Tatapan Gebel dipenuhi konflik dan niat membunuh. Membagikan kecurigaan ini sangat berbahaya, baik bagi dirinya maupun Ishak. Namun ia merasa ini mungkin kesempatan terakhirnya untuk berbicara jujur. Karena statusnya sebagai orang yang dicap pengkhianat, Gebel tidak bisa menyelidiki secara terbuka. Oleh karena itu, ia menaruh beban balas dendamnya pada Ishak. Ia meminta maaf, dan menyarankan agar Ishak terus menyembunyikan apapun yang ia sembunyikan sekarang. Walau ia mempercayai karakter Ishak, kekuatan dengan asal-usul yang tidak jelas akan selalu menimbulkan ketakutan, terutama di tengah kepemimpinan Ordo yang sedang mencurigakan. Gebel kemudian mengingatkan bahwa Ishak pernah mengatakan ingin menjadi seorang paladin. Ia yakin Ishak akan menjadi Holy Knight yang hebat, bahkan mungkin suatu hari bisa mencapai jantung Ordo itu sendiri. Dengan harapan Ishak dapat memotong kebusukan dari dalam Ordo, berbeda dengan Kalsen dan Ordo Avalanche, Gebel memutuskan bahwa Ishak harus pergi dari tempat ini. Ia menyarankan Ishak untuk tidak kembali ke biara, juga tidak menuju biara Lancel. Sebagai gantinya, ia mengusulkan Ordo Ksatria Brian, yang jauh lebih besar dan terlatih. Ia menilai Rothenhammer sebagai sosok yang kejam pada kaum sesat, namun adil dan berkarakter kuat terhadap sekutu. Ishak menyadari maksud Gebel. Bergabung dengan Ordo Brian berarti mempercepat jalannya untuk menjadi ksatria dibandingkan pelatihan biasa di Lancel. Saat matahari terbenam, Rothenhammer kembali dari pencarian. Cahaya makhluk surgawi yang dipanggil para pendeta menerangi wilayah itu seperti siang hari, namun ekspresi Rothenhammer jelas tidak puas. Ia melaporkan bahwa para pemburu Wallachia tampaknya telah melarikan diri, meski sarang mereka ditemukan. Isolde kemudian muncul dan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ishak, mengakui bahwa ia berutang nyawa padanya 3 kali. Ia bersumpah akan membalasnya sebagai inkuisitor, sebagai anggota keluarga Bran, dan secara pribadi. Setelah Isolde pergi untuk beristirahat, Rothenhammer mengajak Ishak melanjutkan pembicaraan di dalam tenda. Tempat yang dipilih adalah tenda Gebel. Di sana, Rothenhammer akhirnya mengenali identitas Gebel. Ia terkejut mengetahui bahwa biksu tua itu adalah Gebel dari Ordo Avalanche, sosok legendaris dari Perang Fajar. Ia juga mengenang Komander Linde dan terdiam saat mengetahui bahwa Linde dan Ordo Avalanche telah musnah. Saat ditanya siapa pelakunya, Gebel mengaku tidak tahu. Ia melarikan diri dan bersembunyi sejak saat itu, menyebut dirinya pengecut. Namun Rothenhammer tidak mengecamnya. Gebel kemudian meminta Rothenhammer untuk menjaga Ishak menggantikannya. Ia mengakui pengajarannya mungkin kacau, namun yakin Ishak akan berkembang di bawah bimbingan yang tepat. Rothenhammer menanyai Ishak apakah ia ingin menjadi paladin. Setelah Ishak menjawab ya, Rothenhammer menyatakan akan menanggung jawab untuk membawanya masuk ke Ordo Brian, setidaknya sebagai tamu dan murid untuk diuji.
Namun di tengah suasana itu, Ishak menyela dan menyatakan dengan tenang bahwa ia tidak berniat bergabung dengan Ordo Ksatria Brian. Keheningan singkat menyelimuti tenda setelah pernyataan Ishak. Rottenhammer menatapnya dengan curiga dan menegaskan kembali apakah Ishak memang ingin menjadi seorang paladin. Ishak menjawab bahwa ia tetap menginginkannya, namun menolak bergabung dengan Ordo Ksatria Brian. Ia menegaskan bahwa penolakan itu bukan karena meragukan kemampuan Rottenhammer. Ishak telah memikirkan keputusannya dengan matang. Jika ia tetap tinggal di biara, ia akan mengikuti jalur yang diarahkan Gebel. Namun, pertempurannya melawan para pemburu Wallachia di lembah membuatnya sadar akan kehidupan yang seharusnya ia jalani. Selama ini, ia hidup terlindung dalam cangkang aman biara tanpa benar-benar memahami jalannya sendiri. Keberadaan Nameles Chaos kembali terasa, menandai persimpangan besar dalam hidup Ishak. Namun Ishak menepis peringatan itu. Ia yakin bahwa dirinya memahami strategi terbaik dalam permainan ini. Bukan Gebel, bukan Rottenhammer, bahkan bukan makhluk bertentakel bermata banyak yang membawanya ke dunia ini. Ishak yakin bahwa dialah yang akan menyaksikan akhir dari semuanya. Dengan tekad itu, Ishak menyatakan niatnya untuk menjadi seorang Holy Grail Knight. Holy Grail Knight digambarkan sebagai ksatria saleh yang mengembara sendirian, mencari relik suci, membasmi kejahatan, dan menolong yang lemah. Dalam permainan, kelas ini adalah cabang dari Paladin, tetapi berbeda karena Holy Grail Knight beroperasi sendiri, tidak dalam satuan atau ordo. Mereka hidup dengan harta terbatas, bergantung sepenuhnya pada reputasi dan iman mereka. Di zaman sekarang, Holy Grail Knight dianggap sebagai sisa masa lalu, sebuah peran yang usang. Namun bagi Ishak, ini adalah satu-satunya jalan yang masuk akal. Menjadi paladin dalam sebuah ordo memberi banyak keuntungan, sumber daya, benteng, pelatihan, mentor, rekan, kekayaan, dan status sosial. Holy Grail Knight harus melepaskan semua itu. Sebagai gantinya, mereka memperoleh efek Noble Quest, sebuah penguatan yang meningkat seiring ketenaran dan pencapaian, serta semakin kuat saat menghadapi musuh yang tangguh. Nilai relik yang ditemukan secara langsung memperkuat kekuatan mukjizat mereka. Jika menemukan relik yang sangat kuat, seorang Holy Grail Knight bahkan bisa menandingi seluruh ordo ksatria suci. Ishak menyadari bahwa sebagian besar Holy Grail Knight mati sebelum mencapai tahap itu. Namun ia sudah memiliki Rite of Division, relik tingkat tertinggi yang terkait langsung dengan kelahiran para dewa. Meski bukan relik Codex of Light dan mungkin tidak menunjukkan potensi penuhnya, hal itu tidak menjadi masalah baginya. Bagi Holy Grail Knight, kebesaran relik jauh lebih penting daripada asalnya. Relik bagi orang lain adalah benda pemujaan, tetapi bagi Ishak hanyalah alat. Ia juga menyadari bahwa jika diperlukan, ia masih bisa bergabung dengan Ordo Ksatria Suci di kemudian hari. Ini bukan permainan. Aturan kelas tidak bersifat mutlak. Yang ia butuhkan saat ini hanyalah pengakuan dan ketenaran sebagai ksatria suci. Saat Ishak berdiri melamun di area terbuka perkemahan Ordo Brian, seorang ksatria muda bersirah ringan menghampirinya. Pemuda itu mengira Ishak hanyalah orang desa atau prajurit biasa yang kebingungan. Setelah beberapa salah paham canggung, Ishak menyadari bahwa penampilannya, dengan rambut panjang dan wajah androgini, telah membuat pemuda itu keliru. Pemuda itu adalah Ian, seorang Holy Knight muda yang masih baru. Ia berusaha membawa Ishak pergi demi keselamatan, namun Ishak menolak dengan alasan memiliki urusan di sana. Rottenhammer kemudian datang dan menjelaskan kepada Ian bahwa Ishak adalah pemuda yang berhasil bertahan dari kejaran pemburu Wallachia sepanjang malam tanpa terluka. Ian terkejut mendengarnya. Meski konspirasi berhasil digagalkan, para pemburu Wallachia tidak tertangkap, meninggalkan masalah politik yang lebih besar di dalam Ordo dan hubungan dengan kerajaan Wallachia.
Namun semua itu bukan lagi urusan Ishak. Yang dihadapinya sekarang adalah keputusan Rottenhammer untuk meluruskan pemikiran Ishak. Bagi Rottenhammer, pilihan Ishak tampak seperti jalan menuju kematian. Banyak Holy Grail Knight berakhir mati muda dalam petualangan berbahaya. Rottenhammer menanyakan kesiapan Ishak. Sesuai janji, jika Ishak menang melawan 3 orang, ia akan diakui sebagai paladin dan diberikan dokumen resmi yang mengesahkannya sebagai Holy Grail Knight yang sah di bawah Codex of Light. Aturannya adalah duel 1 lawan 1 menggunakan pedang sungguhan. Jika pertarungan berlangsung lebih dari 30 detik, lawan berikutnya akan masuk. Rottenhammer menegaskan bahwa Holy Grail Knight sering bertarung sendirian melawan banyak musuh, sehingga pertarungan yang lambat sama saja dengan kegagalan. Ishak menyetujui syarat itu. Lawan pertama adalah seorang trainee. Dasarnya cukup baik, tetapi Ishak dengan mudah memutar sudut pedangnya, memaksa pergelangan tangan lawan tertekuk, membuat pedangnya terlepas. Rottenhammer langsung mengusirnya dari arena. Lawan kedua adalah trainee yang lebih besar dan lebih tua, hampir menjadi Holy Knight. Ishak menanganinya dengan santai, bahkan sempat mengulur waktu demi menjaga gengsi Rottenhammer. Namun ketika trainee itu menyerang dengan sembrono, Ishak memanfaatkan celah kecil dan memukul punggung tangannya dengan sisi datar pedang, menjatuhkannya. Isolde tanpa sadar berseru kagum, membuat para Holy Knight lain menahan ketidaksenangan mereka. Kegelisahan mulai menyebar. Ishak adalah salah satu yang termuda, tetapi para trainee yang lebih berpengalaman tidak mampu bertahan bahkan 30 detik. Bahkan yang hampir menjadi paladin pun kalah. Ishak sendiri mulai menyadari bahwa kemampuannya mungkin memang jauh di atas rata-rata. Ia belum pernah benar-benar mengukur kemampuan berpedangnya secara objektif. Melawan monster dan pemburu Wallachia bukan tolok ukur yang adil. Duel ksatria sejati seperti ini baru ia alami selain bersama Gebel. Saat Ishak bersiap menghadapi lawan berikutnya, Rottenhammer memanggil Ian. Ian terkejut, karena ia tidak menyangka akan maju. Namun ia tetap menarik pedangnya dan melangkah ke arena. Ishak sedikit terkejut mengetahui bahwa Ian adalah paladin resmi. Ini akan menjadi ujian nyata. Ian menatap Ishak dengan sinis dan mulai melontarkan hinaan, meremehkan penampilannya yang tampak rapuh, bahkan mengaitkannya dengan para vampir. Ishak menyadari bahwa sikap ini berkaitan dengan salah paham mereka sebelumnya, atau mungkin sebuah provokasi yang disengaja. Ian terus menghina, berpura-pura terpancing emosi. Ishak tetap tenang, perlahan memperkecil jarak. Saat Rottenhammer memperingatkan Ian, pedang Ian bergerak tiba-tiba. Jarak di antara mereka lenyap dalam sekejap. Dalam benturan singkat itu, Ishak menyadari bahwa kemarahan Ian sebelumnya hanyalah sandiwara. Tatapan Ian kini dingin dan penuh perhitungan. Provokasi itu disengaja untuk menciptakan celah serangan mendadak, dan teknik pedangnya berada pada tingkat lanjut. Ian benar-benar bertarung dengan serius. Namun bagi Ishak, momen itu terasa cukup panjang untuk berpikir. Ia menyadari bahwa jika Ian sudah sejauh ini, maka ia pun perlu menunjukkan kesopanan yang setara dalam pertarungan. Pertarungan melawan Ian menjadi pengalaman pertama bagi Ishak untuk menyaksikan langsung ilmu pedang tingkat lanjut dari Ordo Ksatria selain Avalanche. Karena penasaran dengan perbedaan antara teknik yang selama ini ia kuasai dan milik Ordo Ksatria Brian, Ishak sengaja tidak langsung menyerang balik. Ia memilih bertahan sepenuhnya, mengamati setiap gerakan Ian. Serangan Ian datang bertubi-tubi, pedangnya beradu terus dengan pedang Ishak. Ishak berhasil menangkis semua serangan tanpa melewatkan satu pun. Namun, seiring berjalannya duel, kecemasan mulai terlihat di wajah Ian. Ishak sendiri merasa heran. Ilmu pedang Brian terasa kurang tajam dan cepat jika dibandingkan dengan apa yang ia pelajari dari Gebel, bahkan gerakan persiapan yang ia gunakan pun tampak kurang efisien. Meski demikian,
Ishak merasakan keakraban dalam teknik tersebut. Ia teringat ucapan Gebel bahwa semua ilmu pedang pada dasarnya hanyalah pengulangan tusukan, tebasan, dan sayatan. Karena berasal dari akar yang sama, kemiripan tidak dapat dihindari. Namun perbedaan utama baru ia sadari ketika mendengar suara retakan halus dari pedangnya. Ian memusatkan seluruh serangannya pada satu titik yang sama. Berbeda dengan ilmu pedang Ordo Avalanche yang dirancang untuk bertahan hidup di medan perang dan menembus kepungan, ilmu pedang Ordo Brian berfokus pada membunuh target secara pasti dan mencegah pelarian. Setiap aliran ilmu pedang ksatria memiliki tujuan berbeda, dan tujuan itulah yang memberi karakter unik pada teknik mereka. Akhirnya, setelah beberapa kali terdengar suara retakan, pedang Ishak terpotong bersih. Ian menunjukkan ekspresi kemenangan, sementara Ishak telah mengamati puluhan pertukaran serangan hanya untuk menganalisis teknik Brian. Ia mengakui kehebatan Ian yang telah mengasah kemampuannya melalui usaha keras. Meski pedangnya patah, Ishak tidak panik. Ia merasa telah memahami prinsip dasar ilmu pedang Brian. Ketika Ian hendak menyatakan duel berakhir, Ishak justru melangkah maju. Semangat bertarungnya belum padam, dan ia tidak terluka. Ishak lalu melancarkan serangan balik bertubi-tubi. Karena pedangnya telah terpotong lebih dari setengah, jarak serangnya menjadi lebih pendek. Namun setelah beberapa kali benturan, pedang Ian juga patah. Ian tidak memahami apa yang terjadi, bahkan ketika ia mencoba mengimbangi dengan ilmu pedang tingkat lanjutnya sendiri. Suara benturan pedang terdengar berulang dan monoton. Saat itulah Ian dan semua orang yang menyaksikan menyadari kenyataannya. Ishak sedang menggunakan ilmu pedang tingkat lanjut Ordo Brian, tepatnya ilmu pedang milik Ian yang baru saja ia lihat, dan melakukannya dengan tingkat kemahiran yang jauh lebih tinggi. Pedang Ishak yang pendek justru memperbesar kekuatannya, menunjukkan perbedaan level yang sangat mencolok. Pedang Ian kembali patah hingga panjangnya setara dengan pedang Ishak. Namun kali ini, Ian sudah kehilangan kepercayaan diri dan keinginan untuk melanjutkan pertarungan. Ishak memutuskan mengakhiri duel sebelum Ian semakin dipermalukan. Tubuhnya juga mulai merasakan tekanan berat akibat penggunaan teknik yang belum sepenuhnya cocok dengannya. Selain itu, ia merasakan dorongan aneh berupa rasa lapar yang semakin kuat seiring intensitas pertarungan. Saat menyadari dorongan tersebut, Ishak segera menggunakan gerakan persiapan ilmu pedang Avalon. Tebasan cepatnya menciptakan badai debu. Ketika debu menghilang, Ian terlihat terduduk lemas di tanah, sementara Ishak masih berdiri. Dua ksatria Brian yang ragu untuk mendekat akhirnya terlihat, namun semuanya sudah selesai. Ishak kemudian menoleh ke Rottenhammer dengan wajah lelah dan bertanya apakah waktunya sudah habis untuk menghadapi lawan berikutnya. Para ksatria tidak tahu harus berbuat apa. Mereka mematuhi aturan duel, tetapi juga merasakan ancaman nyata dari ilmu pedang Ishak. Tidak ada satupun dari mereka yang sempat turun tangan. Rottenhammer akhirnya berbicara kepada Gebel dan bertanya apakah ia benar-benar diminta mengajari penjelmaan Saint Arte. Nama Saint Arte, leluhur ilmu pedang ksatria dan malaikat agung Codex of Light, merupakan pujian tertinggi. Namun Gebel menangkap keheningan dalam ucapan itu dan menyebut nama Carlsen Miller, jenius pedang lain yang pernah mendapat julukan serupa. Para ksatria kemudian diperintahkan mundur. Rottenhammer menyatakan kemenangan Ishak dan mengisyaratkan bahwa para pencuri dan kaum sesat kini harus lebih waspada. Ishak kembali ke barak di bawah tatapan penuh rasa ingin tahu. Tidak ada kemarahan atas kekalahan Ian, bahkan ia diperlakukan dengan santai. Para ksatria mengakui kemampuan Ishak, dan duel itu dianggap sebagai uji kemampuan semata. Ishak menyadari tangannya terluka parah akibat tekanan teknik tingkat lanjut. Telapak tangannya penuh lecet dan luka terbuka. Tubuhnya belum cukup kuat untuk menggunakan teknik itu dalam waktu lama. Ia sempat berpikir bahwa menjadi pendeta mungkin lebih cocok bagi ras Nephilim,
tetapi segera menepisnya karena ia tidak bisa menggunakan mukjizat Codex of Light. Ia juga menyadari bahwa ilmu pedangnya sendiri terlalu brutal dan menimbulkan kesan mengerikan. Karena itu, ia memilih menggunakan gaya avalanche yang tampak lebih ramah. Namun dorongan lapar yang muncul di akhir pertarungan membuatnya gelisah. Ia mempertanyakan apakah dirinya perlahan berubah menjadi monster. Isaac memutuskan untuk tidak memikirkan hal itu lebih jauh. Saat itulah Isolde datang berkunjung. Ia membawa perban dan salep, lalu merawat tangan Isaac sambil berbicara santai. Isolde menyebut tindakannya sebagai pembayaran sebagian kecil dari utang nyawanya. Ketika Isaac mempertanyakan hal itu, Isolde menawarkan imbalan lain, ia akan melupakan keterkaitan Gebel dengan Ordo Ksatria Avalanche. Ia menjelaskan bagaimana ia menyimpulkan identitas Gebel melalui kebiasaan, pengetahuan tentang gurun, dan latar belakang perang salib. Sebagai inkuisitor, ia memahami kelompok-kelompok yang dicap murtad. Isolde menyatakan bahwa Gebel dapat diposisikan sebagai ksatria yang meninggalkan jabatannya demi mempertahankan iman, bukan sebagai murtad. Karena Ordo Avalanche telah berubah menjadi undead, Gebel yang masih hidup tidak bisa dianggap murtad secara logis. Dengan satu cap persetujuan, ia bisa membersihkan nama Gebel. Isaac menerima tawaran itu sebagai pembayaran utang Isolde. Hal tersebut juga akan membuat statusnya sendiri lebih terhormat, karena ia tidak perlu lagi menyembunyikan asal ilmu pedangnya. Di akhir percakapan, saat Isaac melamun dengan pikiran-pikiran aneh tentang masa depan, Rothenhammer masuk ke ruangan. Hari itu tampaknya masih belum selesai bagi Isaac. Tenda terasa sempit dengan kehadiran 3 orang di dalamnya. Rothenhammer berhenti sejenak saat melihat Isolde sedang membalut tangan Isaac. Ia berkomentar bahwa pemandangan seorang pria dan wanita baik yang saling merawat terasa menghangatkan hati. Isolde menanggapi dengan tenang, mengatakan agar Isaac tidak merasa terbebani karena ia hanya merawat penyelamat nyawanya, lalu menyapa Rothenhammer dengan formal. Isolde kemudian meminta agar Rothenhammer membicarakan hal yang telah ia sampaikan dengan Gebel dan memberitahunya keputusan Gebel nantinya, karena keputusan itu penting. Setelah itu, ia berpamitan, menyadari bahwa Rothenhammer dan Isaac akan berbicara serius. Isaac sempat bertanya-tanya mengapa keputusannya turut berperan dalam situasi yang tampaknya menguntungkan bagi Gebel, tetapi ia kehilangan kesempatan untuk bertanya. Setelah Isolde pergi, Rothenhammer menatap Isaac dan mengatakan bahwa ia tak pernah menyangka generasi mereka akan kembali melahirkan seorang jenius. Isaac tidak bertanya siapa jenius lain yang dimaksud, sambil dalam hati menyadari bahwa jenius itu telah ia cerna. Isaac merendahkan diri dengan menyebut kemampuan Ian cukup mengesankan untuk seorang pendatang baru yang kurang pengalaman. Rothenhammer tertawa, menyebut bahwa Ian bukan pendatang baru. Ia adalah putranya sendiri dan murid yang ia latih secara langsung. Meski masih berstatus trainee, Ian telah menemaninya dalam beberapa pertempuran nyata saat penumpasan barbaris, dan Rothenhammer yakin tidak ada orang seusianya yang mampu mengalahkan Ian. Rothenhammer menjelaskan bahwa awalnya ia berniat mengirim trainee lain, tetapi setelah melihat kemampuan Isaac, ia mengubah keputusan dengan cepat. Fakta bahwa Ian, yang mewakili masa depan para ksatria, dikalahkan membuat Isaac menyadari bahwa tingkat keseluruhan ksatria mungkin tidak setinggi yang ia bayangkan, atau bakat yang ia peroleh dari Kalsen memang luar biasa. Rothenhammer lalu berbicara tentang perbedaan generasi ksatria yang pernah menghadapi pasukan Fajar dan yang tidak. Ia menyebut bahwa kualitas ksatria secara keseluruhan menurun karena penumpasan bandit berbeda jauh dengan perang salib. Isaac segera memahami maksudnya. Bahkan Gebel pun memiliki kemampuan luar biasa, dan aura Rothenhammer sendiri setidaknya setara, jika tidak lebih kuat. Rothenhammer kembali menyinggung harapan yang dulu pernah ada namun hancur secara tragis, jelas mengacu pada Kalsen. Ia menyatakan bahwa hari ini,
ia melihat masa depan baru. Isaac menilai bahwa Rottenhammer menaruh ekspektasi terlalu tinggi padanya. Rottenhammer menanggapi bahwa wajar berharap besar pada seorang jenius yang mengalahkan murid yang ia latih sendiri dan memilih jalan ksatria cawan suci yang penuh penderitaan. Isaac menyadari bahwa ini lebih merupakan peringatan daripada pujian. Seperti yang ia duga, Rottenhammer kembali menyarankan agar Isaac bergabung dengan Ordo Ksatria Brian. Isaac tetap diam. Rottenhammer bahkan menawarkan dukungan penuh, termasuk mempertimbangkan Isaac sebagai calon penerusnya. Ia mengatakan Ian akan menerimanya, bahkan jika harus dipaksa. Tawaran itu sangat besar, tetapi Isaac tetap pada keputusannya. Ia menyadari bahwa Rottenhammer ingin mengawasinya, bukan sekadar merekrutnya. Isaac menyatakan bahwa Rottenhammer tidak perlu khawatir ia akan tersesat dan menjadi murtad. Rottenhammer mengakui niatnya dan menyebut Carlsen Miller secara langsung. Ia mengenal Carlsen sejak masa trainee, pendiam, rendah hati, dan baik, dan tak seorang pun menyangka ia akan menjadi murtad. Ia mengakui merasa deja vu saat melihat Isaac, karena bakat mereka sangat mirip. Rottenhammer mengatakan bahwa kehormatan dan kekayaan telah dijamin bagi Carlsen, bahkan jalan menuju seraf, namun ia tetap memilih kemurtadan. Ia juga mengungkapkan rasa ingin tahunya tentang apa yang mendorong Carlsen jatuh tanpa berbagi pada siapapun. Isaac berpura-pura tidak mendengar komentar terakhir itu. Rottenhammer menyatakan kekhawatirannya bahwa Isaac, jika berkelana sendirian, bisa terjerumus ke jalan yang sama. Isaac menjawab bahwa kekhawatiran itu tidak perlu, lalu menjelaskan bahwa dirinya telah diverifikasi oleh Abbot Evar melalui mukjizat Proof of Fight. Mukjizat itu akan membakar orang yang imannya tidak cukup kepada Codex of Light. Rottenhammer terkejut mendengar bahwa ujian berbahaya itu dilakukan pada Isaac saat masih muda. Isaac menambahkan bahwa akibatnya, pergelangan tangan sang abot berubah menjadi abu. Reaksi Rottenhammer sangat keras, menyadari betapa abnormalnya kejadian itu. Isaac meminta agar hal ini tidak disebarkan demi melindungi Abbot Evar. Rottenhammer merenung dan akhirnya menerima penjelasan itu, kembali mengaitkannya dengan kasus Carlsen. Setelah mendengar tentang Proof of Fight, kepercayaannya pada Isaac meningkat drastis. Ia tak lagi mencurigai Isaac akan menjadi murtad, meski tetap berusaha merekrutnya karena kemampuannya. Karena gagal membujuk Isaac, Rottenhammer akhirnya mengakui Isaac sebagai ksatria. Namun pengakuan ini tetap memerlukan upacara resmi dengan saksi ksatria berpangkat tinggi dan seorang pendeta. Upacara diadakan di tanah lapang tempat duel sebelumnya. Isolde juga hadir sebagai saksi. Isaac sempat tegang, mengingat cerita Gebel tentang tradisi inisiasi Ordo Ksatria yang aneh dan kasar. Namun upacara berjalan secara formal. Rottenhammer meletakkan sisi datar pedangnya di bahu Isaac dan mengajukan sumpah ksatria atas nama Codex of Light. Isaac menjawab semua sumpah dengan persetujuan. Setelah itu, Rottenhammer memberkati perjalanan Isaac sebagai ksatria dan mengetuk bahunya dengan pedang. Isaac berdiri dan menerima ucapan selamat dari para ksatria dan trainee dengan perasaan linglung. Upacara berakhir jauh lebih sederhana dari yang ia bayangkan. Rottenhammer lalu berbisik bahwa Isaac beruntung tidak harus menjalani tradisi inisiasi penuh Ordo Brian yang melibatkan kotoran dan pemukulan. Sesaat kemudian, pesan sistem muncul, mengonfirmasi bahwa Isaac telah berubah kelas menjadi Knight. Dengan kepemilikan relik suci, ia memenuhi syarat untuk berubah kelas menjadi Grail Knight dan ditanya apakah ia ingin melakukannya. Isaac menunda sejenak sebelum memilih, bukan karena ragu, melainkan untuk meneguhkan keputusannya. Ia memilih menjadi Grail Knight karena merasa perlu berkelana sendirian. Pengalaman membunuh Heinkel membuatnya sadar bahwa tubuhnya yang rapuh memiliki batas. Untuk bertahan hidup, ia harus memanfaatkan seluruh sumber daya yang ia miliki. Buff perjalanan mulia dari Grail Knight memang penting,
tetapi yang lebih utama adalah kebebasan bertindak. Dengan kemampuan saat ini, Isaac tidak bisa mengalahkan Rottenhammer atau Gebel, bahkan akan kesulitan melawan dua ksatria biasa. Namun dengan tentakel, batas kekuatannya sulit diperkirakan. Ia telah membunuh Kalsen, calon malaikat, sehingga bukan berlebihan jika ia mampu membunuh hampir siapapun. Di sisi lain, jika keberadaan tentakel terungkap dalam Ordo Ksatria, mereka akan berubah menjadi musuh. Ordo akan menjadi belenggu bagi kebebasannya. Karena itu, Isaac memilih jalan Grail Knight. Selama tidak ada yang melihat langsung tentakelnya, ia akan tetap dipuji sebagai pahlawan yang kembali dari petualangan berbahaya. Ia berencana berkelana selama 2 tahun, hingga pasukan Fajar muncul, membangun reputasi secara perlahan, melahap musuh kuat, dan mengumpulkan relik suci. Pada saat itu tiba, Isaac berharap ia tak lagi perlu bergantung pada kekuatan tentakel. Proses perubahan kelas Isaac menjadi Grail Knight dimulai, disertai rangkaian notifikasi. Para dewa mengawasi perjalanan sucinya, dan ia dianugerahi Perk Noble Journey. Kemampuan fisik dan kemampuan berbasis iman meningkat masing-masing sebesar 30%, dengan efek perk yang akan semakin kuat ketika ia menghadapi kesulitan yang lebih besar. Isaac terkejut dengan peningkatan tersebut. Hanya dengan perubahan kelas, kekuatannya meningkat sepertiga, dan itu baru efek dasar. Ia menyimpulkan bahwa hal ini berkaitan dengan pembagian ritus, serta kepemilikan relik suci tingkat X yang sangat langka. Dengan setiap relik baru yang diperoleh, efek peningkatan akan bertumpuk, membuat potensi kekuatannya terus berkembang. Setelah upacara ksatria selesai dan Ordo Ksatria Brian kembali ke markas mereka, hanya Gebel dan Isolde yang tersisa bersama Isaac. Isolde bertanya tentang rencana Isaac selanjutnya. Setelah berpikir sejenak, Isaac menjawab bahwa ia berniat menjelajahi wilayah sekitar sebelum menuju ke utara. Gebel menyarankan kerajaan Elil, tempat asal para Grail Knight. Grail, sebagaimana namanya, merujuk pada jantung Elil yang dicuri oleh Red Kalis Club. Setelah Raja Elil naik ke alam yang lebih tinggi, para penerusnya terobsesi untuk merebut kembali relik tersebut. Banyak Grail Knight memulai perjalanan demi iman atau kejayaan, tetapi sang pencuri berubah menjadi agama rahasia dan Grail tak pernah ditemukan. Meski demikian, perjalanan para Grail Knight melahirkan banyak legenda, dan Grail pun menjadi simbol ideal iman, alasan mengapa Codex of Light sangat memihak mereka. Isaac mengakui telah mempertimbangkan hal itu, tetapi ia merasa akan lebih baik datang dengan pencapaian terlebih dahulu agar mendapat sambutan yang lebih hangat. Ia menyadari bahwa relik Rite of Division yang ia miliki adalah artefak suci Red Kalis Club sekaligus Gereja Elil, pisau yang digunakan untuk merobek dada Elil dan mencuri jantungnya. Relik yang ternodai darah dewa pasti akan menimbulkan kehebohan jika diungkap, tetapi Isaac tidak berniat melakukannya sekarang. Tujuannya adalah menjadi cukup kuat untuk menghadapi pasukan Fajar dalam 2 tahun, dan menggunakan ritus pembagian secara langsung jauh lebih penting daripada hadiah apapun. Isaac menyebutkan rencananya untuk mencari relik suci di utara, yang sebelumnya disebutkan oleh Rottenhammer. Meski sebenarnya informasi itu sudah ia ketahui, ia menganggap lokasi tersebut sebagai relik terdekat dari biara dan kemungkinan belum dijaga. Gebel menghela napas panjang dan menatap Isaac, tampak jauh lebih tua dari sebelumnya. Ia menyatakan bahwa Isaac sudah sangat siap, sehingga tak banyak lagi nasihat yang bisa ia berikan. Sebagai perpisahan, Gebel memberikan perlengkapan ksatria yang ia kenakan, pelindung dada, pelindung tulang kering, dan ikat pinggang. Meskipun Isaac menolak, Gebel memaksa, mengatakan bahwa ini demi kehormatan ksatria. Seorang Grail Knight yang berkeliaran seperti pengemis hanya akan dianggap orang gila, sehingga ia harus setidaknya mengenakan perlengkapan dasar. Saat dikenakan, zirah itu menyesuaikan diri dengan tubuh Isaac, menyusut dan pas seolah dibuat khusus.
Gebel menjelaskan bahwa ini adalah karya para pandai besi dunia, bukan sihir, sehingga fungsinya tidak akan memudar. Ia juga menyesalkan Ishak tidak memiliki pedang yang layak. Isolde kemudian maju dan menawarkan Sword of Judgment miliknya. Ia mengatakan bahwa pedang itu dilaporkan hilang, dan ia hanya meminjamkannya, bukan memberikannya. Isolde yakin bahwa suatu hari Ishak akan kembali ke Ordo untuk mengembalikan relik suci, dan saat itu mereka akan bertemu lagi. Dengan reputasi yang kelak ia bangun, Ishak mungkin sudah memiliki pedang yang lebih baik untuk dikembalikan. Ishak menerima tawaran itu dengan rasa terima kasih, karena pedang tersebut bernilai tinggi dan juga berfungsi sebagai bukti otoritas dalam Ordo. Isolde kemudian berbisik menanyakan keputusan Gebel. Ishak menjawab bahwa Gebel menolak untuk dipulihkan statusnya. Gebel tidak ingin meninggalkan Ordo Ksatria Avalanche. Bagi Isolde, keputusan itu dapat dimengerti. Menghapus Cap murtad berarti mengakui Avalanche sebagai sesat, sesuatu yang tidak ingin Gebel lakukan, karena ia menganggap Ordo itu korban tak bersalah. Isolde menyatakan bahwa mungkin suatu hari kebenaran tentang Gebel akan terungkap. Meskipun ia tak bisa menentang keputusan Ordo secara terbuka, ia menyampaikan harapan itu dengan hati-hati. Ishak sependapat. Ia tahu Gebel tidak akan selamanya tinggal di biara, karena saat Perang Fajar dimulai, Gebel akan berada di sisinya. Setelah itu, Isolde kembali ke Ordo untuk melapor, dan Gebel kembali ke biara. Ishak meminta Gebel menyampaikan perpisahannya kepada para biarawan. Kepergiannya bukan sesuatu yang mendadak, karena ia telah siap meninggalkan tempat itu sejak lama. Dengan sedikit barang bawaan dan kemampuan predasinya yang menghilangkan kebutuhan akan makanan, ia bersiap berangkat. Meski telah lama menantikan momen ini, Ishak merasakan kegugupan. Namun ia menenangkan diri, mengingat perubahan besar yang baru ia peroleh. Perubahan menjadi Grail Knight tidak hanya berupa peningkatan status. Salah satu kondisi untuk mengaktifkan Lighthouse of Watcher X akhirnya terpenuhi. Ishak menyadari bahwa kemampuan ini sebelumnya tidak dapat diakses. Mengingat bahwa predasi hanya memberikan kemampuan bawaan, fakta bahwa Kalsen memiliki kemampuan ini berarti Kalsen adalah makhluk suci. Alasan mengapa makhluk seperti itu menjadi murtad tetap menjadi misteri. Lighthouse of Watcher sendiri adalah mukjizat tingkat tertinggi dalam Codex of Light, menandakan keterlibatan kehendak ilahi atau malaikat dalam kelahiran Kalsen. Yang terpenting bagi Ishak adalah bahwa kemampuan pamungkas Kalsen kini berada di dalam tubuhnya. Dalam permainan, Lighthouse of Watcher digambarkan sebagai kemampuan pertahanan mutlak yang membuat penggunanya nyaris tak terkalahkan untuk sementara waktu dan memberikan buff kuat pada sekitarnya. Namun dalam lore, ia digambarkan sebagai mercusuar yang membedakan benar dan salah di dunia yang diliputi kekacauan dan kegelapan. Setelah menenangkan diri, Ishak mengaktifkan kemampuan tersebut. Seketika, matanya terbakar oleh cahaya terang yang menyala hebat. Sementara itu, di lembah yang telah porak-poranda oleh Ordo Ksatria, suasana terasa menyeramkan. Batu-batu hangus dan hancur berserakan akibat mukjizat yang digunakan, karena tidak ada kekhawatiran tentang korban sipil. Saat kabut merayap masuk, 3 sosok berpakaian pemburu muncul, 2 pemburu bertubuh tinggi menjulang, dan seorang gadis kecil yang hanya setinggi dada mereka. Para pemburu menilai kehancuran dengan waspada, tetapi sang gadis fokus mencari jejak darah. Di lembah ini, para vampir telah dibunuh, dan darah mereka seharusnya telah berubah menjadi debu saat matahari terbit. Namun darah yang ia cari berbeda, darah itu tidak menghilang. Gadis itu berhenti di tengah lembah dan menggali tanah dengan tangannya. Tangannya menyebar seperti cairan, memercikkan darah merah ke segala arah. Saat ia menariknya kembali, tangannya utuh, menggenggam sebilah pedang pendek. Pedang itu kemudian meleleh dan diserap kembali ke dalam tangannya. Ia menyatakan bahwa itu adalah darah Elil,
bukti bahwa Rite of Division telah diekstraksi di tempat itu. Salah satu pemburu bertanya apakah Duke Heinkel terlibat. Gadis itu menolak kemungkinan tersebut, menyimpulkan bahwa pamannya telah terbunuh oleh seseorang, namun tampaknya tidak jatuh ke dalam kemurtadan seperti yang ditakutkan ayahnya. Ia terus mencari petunjuk, kembali menusukkan tangannya ke tanah. Setelah beberapa kali, ia berhenti dengan ekspresi bingung. Ia menyatakan bahwa sesuatu terasa tidak masuk akal. Ketika ditanya apa yang ia temukan, ia menjawab bahwa target tersebut tidak diseret atau berubah menjadi abu. Ia telah dilahap, tepat di tempat itu. Suasana sunyi yang ganjil. Bagi para pemburu Wallachia, kanibalisme dan pengisapan darah bukanlah kebiasaan yang memalukan, melainkan sesuatu yang bahkan dianjurkan. Namun, mereka juga memahami bahwa tindakan semacam itu sama sekali tidak diterima dalam budaya atau kepercayaan lain. Ucapan gadis itu menyiratkan bahwa di dalam sekte mereka sendiri, ada seseorang yang telah membunuh Heinkel. Setelah keheningan sesaat, gadis itu menegakkan tubuhnya dan berbicara kepada para pemburu. Ia memerintahkan mereka untuk kembali dan menyatakan bahwa mulai dari titik itu, ia akan melacak sendirian. Ketika para pemburu memanggilnya dengan hormat, ia menjelaskan bahwa ia tidak bisa kembali tanpa Rite of Division. Pamannya telah menggunakan benda keluarga tanpa izin, sehingga keluarganya harus bertanggung jawab dan menemukannya kembali. Namun, jika masalah ini melibatkan keluarga lain, situasinya akan menjadi jauh lebih rumit. Oleh karena itu, ia menyuruh mereka pergi. Para pemburu tidak mencoba menghentikannya lagi. Di antara para pemburu Wallachia, kekuatan lebih ditentukan oleh garis keturunan daripada pengalaman atau latihan, dan gadis itu adalah yang terkuat di sana. Setelah para pemburu pergi, gadis itu tetap berdiri lama di tempatnya, menatap kehampaan. Pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tidak berani ia bagikan kepada para pemburu. Informasi yang ia peroleh terlalu berbahaya dan dapat mengguncang keluarganya jika terungkap, sehingga ia terpaksa menyuruh mereka pergi. Ia mempertanyakan satu hal yang mengganggunya, mengapa Nabi Daging Merah disebutkan di sana. Informasi yang dibaca dari sisa darah dipenuhi jeritan yang memanggil Nabi Daging Merah. Waktu berlalu dengan cepat. Selama 3 bulan terakhir, Ishak telah meninggalkan biara dan bergerak ke utara. Seperti yang digambarkan dalam permainan, konsep batas negara tidak terlalu penting bagi orang-orang pada zaman itu. Bahkan Kekaisaran Putih, yang berpusat pada Codex of Light, dahulu memiliki nama resmi lain. Biara tempat Ishak tinggal berada di wilayah sebuah kadipaten kecil di bawah Kekaisaran Putih. Namun, agama lebih dipentingkan daripada penguasa, sehingga orang-orang dengan iman yang sama saling memperlakukan seolah berasal dari satu negara. Bagi orang awam, wilayah itu disebut Kekaisaran Putih, sedangkan negara-negara yang berseberangan dengannya dan berafiliasi dengan Immortal Order disebut Kekaisaran Hitam. Negara dan penguasa dapat berubah, tetapi iman tetap bertahan. Karena itulah, semua wilayah yang berpusat pada Codex of Light disebut Kekaisaran Putih, dan lawan-lawannya disebut Kekaisaran Hitam. Wilayah juga terikat oleh hubungan iman. Sekte Elil, meski merupakan kepercayaan berbeda, berasal dari Codex of Light dan memiliki hubungan baik, sehingga termasuk dalam wilayah Kekaisaran Putih. Sebaliknya, Red Chalice Club, meski tidak sejalan dengan Sekte Undead, tetap menentang hukum cahaya dan karena itu dikaitkan dengan Kekaisaran Hitam. Dalam pengertian ini, Ishak dapat melakukan perjalanan jauh tanpa pernah benar-benar meninggalkan Kekaisaran Putih, karena Kekaisaran Putih bukan wilayah fisik, melainkan konsep. Namun, tidak semua orang di Kekaisaran Putih memiliki iman atau keyakinan yang sama, contohnya para barbar. Ishak mendengar teriakan dari atas lereng. Para perampok menodong para pedagang dan memerintahkan mereka menyerahkan harta atau melarikan diri.
Suara itu bukan ditujukan kepada Ishak. Bahkan jika mereka melihatnya, belum tentu mereka akan berkata sama, karena penampilan Ishak yang berburu hewan liar sepanjang musim dingin membuatnya tampak seperti bandit. Para bandit mengepung para pedagang yang gemetar ketakutan di sekitar gerobak mereka. Jumlah bandit lebih sedikit, 6 orang, sementara pedagang berjumlah 8. Namun, Ishak menyadari bahwa pertarungan ditentukan oleh mental. Sekelompok kecil orang yang siap membunuh dapat menghancurkan kerumunan yang ketakutan. Jika pertarungan terjadi, lebih dari setengah pedagang kemungkinan akan mati, dan bahkan jika mereka menyerah, nyawa mereka belum tentu selamat. Ishak melangkah maju dengan tenang. Para bandit baru menyadari kehadirannya setelah ia melewati mereka, sementara para pedagang mengira Ishak bagian dari kelompok bandit dan mencoba menusuknya dengan tombak. Namun, tombak-tombak itu jatuh ke tanah, dan tak seorang pun melihat bagaimana hal itu terjadi. Seorang bandit berteriak mengusir Ishak. Para pedagang pun sedikit tenang karena menyadari Ishak bukan sekutu bandit. Mereka memohon agar Ishak membantu dan menawarkan bayaran. Ishak memastikan bahwa mereka adalah kafilah dari Kesang yang menuju Seor, mengenali mereka dari bau yang berasal dari gerobak. Ishak melonggarkan pedangnya dan berbalik ke arah para bandit. Ia menyatakan bahwa ia tidak memiliki iman, seorang ateis. Pernyataan itu membuat para bandit terkejut, namun sikap santai Ishak membuat mereka waspada. Salah satu bandit akhirnya menusuk Ishak dengan tombak. Ishak memutuskan bahwa bujukan yang lebih keras diperlukan. Dengan suara keras, gagang tombak itu patah, dan kepala bandit menghantam tanah. Ishak sengaja melakukannya agar semua orang melihat. Ia menangkap gagang tombak dengan mudah, dan tentakel tebal dengan pengisap dan gigi mencengkeramnya dengan kuat. Bandit itu tak mampu menarik kembali tombaknya. Ishak lalu memukulnya hingga kepalanya tertanam di tanah. Ishak menjelaskan bahwa ia tidak ingin berkeringat di musim dingin dengan membunuh atau mengejar mereka. Ia menawarkan untuk mengampuni nyawa mereka jika mereka berbicara jujur. Menyadari keseriusannya, para bandit meletakkan senjata mereka, kecuali 2 orang yang tetap menyerang dengan niat membunuh. Ishak telah memperkirakan hal itu. Akhirnya, ia menarik pedangnya. Sword of Judgment memantulkan cahaya matahari musim dingin ke berbagai arah. Setelah itu, 2 bandit tewas, 1 pingsan, dan 4 lainnya diikat serta dipaksa berlutut. Ishak mengamati mayat-mayat itu dan menyadari bahwa bandit barbar ini memiliki niat membunuh yang mendekati kebencian, sesuatu yang tidak biasa. Ia bertanya-tanya apakah mereka menyimpan dendam pribadi terhadap para pedagang. Seorang pedagang mendekati Ishak dan memanggilnya sebagai ksatria, menanyakan namanya. Ishak memperkenalkan diri sebagai Ishak dan sedikit terkejut disebut ksatria. Para pedagang sebelumnya mengira ia hanya tentara bayaran, tetapi Ishak tidak menyangkal anggapan sebagai paladin, menyadari keuntungan dari status tersebut. Pedagang itu bertanya apakah Ishak akan mengampuni para bandit, mengingat mereka terkenal kejam dan telah membunuh banyak orang. Ishak menjawab bahwa mereka yang berniat membunuh telah ia bunuh, dan ia memiliki rencana untuk yang masih hidup. Ishak kembali menanyakan apakah mereka kafilah dari Kesang. Ia menjelaskan bahwa ia mencari pedagang yang membeli barang dari wilayah itu. Ia membuka penutup gerobak dan menemukan banyak umbi tanaman yang terbungkus karung tebal. Bau itulah yang ia kenali. Ia menyebut bahwa gerobak penuh umbi lorakus akan menghasilkan keuntungan besar. Ia mengetahui bahwa harga lorakus telah melonjak tajam di Seor, terutama umbi dengan bentuk dan aroma unik. Informasi itu ia peroleh dari seorang pedagang yang pernah ia selamatkan di Kesang. Para pedagang menjelaskan bahwa semua orang tergila-gila mencari keuntungan, membeli umbi bahkan tanpa mengetahui bentuk bunganya kelak. Ishak bertanya apakah mereka berniat menjual umbi itu kepadanya, namun pedagang menjelaskan bahwa sudah ada pembeli dan hak penjualan yang rumit.
Ishak tersenyum dan menghentikan penjelasan, karena ia sudah memahami situasinya. Ia menyebut konsep itu sebagai perdagangan berjangka. Kondisi di Seor menyerupai tulip mania, di mana harga barang melonjak tak wajar dan hak kepemilikan diperdagangkan bahkan sebelum barang tiba. Para pedagang hanyalah pengangkut, sementara kepemilikan Lorakus terus berpindah tangan. Pada akhirnya, tak seorang pun tahu siapa pemilik sebenarnya. Ketertarikan Ishak muncul karena lonjakan harga ini terkait dengan awal Dawn War. Keruntuhan gelembung ekonomi akan memicu kekacauan politik dan ekonomi, mendorong Kekaisaran Putih memilih perang untuk mengalihkan perhatian publik. Apa yang dahulu hanya latar belakang dalam permainan kini berlangsung nyata di hadapan Ishak. Ia mulai memikirkan bagaimana perang yang akan datang itu bisa dimanfaatkan untuk keuntungannya sendiri. Ishak telah melanjutkan perjalanannya menuju Seor untuk mencari sebuah relik suci. Karena ia sudah terlibat dalam rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan Lorakus dan kekacauan ekonomi, ia berniat memanfaatkannya semaksimal mungkin. Ia mulai dengan menyinggung soal imbalan kepada para pedagang yang telah ia selamatkan. Pedagang itu dengan hati-hati menanyakan jumlah yang diinginkan Ishak. Ishak, yang memang tidak berniat membantu tanpa bayaran, menolak membahasnya di tempat dan memilih untuk menyelesaikannya di Seor melalui Guild Pedagang. Mendengar hal itu, ekspresi pedagang menjadi kaku karena menyadari Ishak menginginkan kompensasi yang pantas, bukan sekadar hadiah seadanya. Situasi berubah ketika Ishak menyebut Golden Idol Merchant Guild dan meminta agar kepala cabang diberi tahu tentang kedatangannya. Mendengar nama itu, pedagang tersebut langsung terkejut dan bersikap sangat hormat. Ishak menjelaskan bahwa ia tidak akan ikut bersama kafilah karena memiliki urusan lain, yakni dengan para bandit yang masih hidup. Pedagang itu kemudian menyerahkan sebuah koin bergambar tengkorak sapi, bukan mata uang resmi negara manapun, dan memperkenalkan dirinya sebagai Fihik. Ia meminta Ishak menunjukkan koin itu saat berkunjung ke guild. Setelah mengucapkan terima kasih sekali lagi, kafilah pun melanjutkan perjalanan. Ishak lalu kembali menghadap para bandit yang terikat. Tatapan mereka langsung menegang saat bertemu mata dengannya. Ishak mulai dengan memastikan bahwa mereka semua tidak memiliki iman, termasuk rekan mereka yang pingsan. Di dunia di mana para dewa benar-benar ada dan mukjizat terjadi, mengaku tidak beriman sama saja dengan mengakui kelemahan. Orang-orang seperti mereka dipandang sebagai makhluk tak beradab, ditinggalkan para dewa, dan biasanya disebut barbarian. Barbarian tidak pernah diterima dalam masyarakat yang menganut 9 iman. Mereka kerap diasingkan, hidup sebagai perampok atau pengembara, dan sering dibasmi. Namun, Ishak tidak memandang mereka secara sederhana. Baginya, para dewa hanyalah karakter dalam permainan, dan bahkan dirinya sendiri, yang mendapat kekuatan dari kekacauan tanpa nama, adalah barbarian sejati. Karena itu, Ishak memutuskan memberi mereka sebuah kesempatan. Ia bertanya apakah mereka pernah terpikir untuk menganut sebuah iman. Pertanyaan itu membuat para barbarian gelisah. Alasan mereka tak beriman bermacam-macam, mulai dari kebencian terhadap para dewa hingga kehilangan kepercayaan sepenuhnya. Ishak tidak menyebutkan iman apa yang ia maksud. Ia hanya mengatakan bahwa mereka tidak perlu percaya dengan sungguh-sungguh atau mempersembahkan apapun. Mereka hanya perlu hidup mengikuti beberapa aturan sederhana. Salah satu dari mereka bertanya apakah iman itu akan membuat mereka kuat seperti Ishak. Ishak menjawab tidak, karena kekuatan instan semacam itu hanya akan menjadikan mereka pencuri. Ia lalu mempertanyakan alasan membiarkan para pembunuh hidup, yang langsung membuat mereka terdiam dan bersedia mendengarkan. Dengan demikian, Ishak, seorang paladin yang pada dasarnya juga seorang barbarian, memulai dakwahnya dengan cara yang sangat tidak lazim. Ia memperkenalkan konsep iman secara kasar dan sederhana, dimulai dari asumsi tentang keberadaan makhluk khayalan di langit. Setelah selesai,
Ishak melepaskan ikatan mereka dan memperingatkan agar mereka mengingat ajarannya serta tidak lagi melakukan kejahatan. Para barbarian memanggilnya dengan sebutan tetua, dan tampak ragu karena dibebaskan begitu saja. Salah satu dari mereka bertanya bagaimana ajaran itu dapat membantu mereka. Ishak menjelaskan bahwa ajaran itu ada untuk menahan orang agar tidak merasa suci hanya karena memiliki iman. Ia ingin mereka hidup dengan kesadaran bahwa ada sesuatu yang perlu dipatuhi. Ia menyadari bahwa para barbarian hidup tanpa batasan moral karena tidak memiliki janji akhirat atau aturan iman. Ajaran kekacauan tanpa nama tidak memiliki kitab suci atau doktrin tetap, sehingga Ishak mengarangnya secara spontan. Ajaran itu longgar, hanya menekankan agar tidak terlalu merugikan orang lain dan tidak terlalu mencampuri urusan sesama. Meski diragukan efektivitasnya, justru karena kelonggarannya ajaran ini mudah diterima oleh mereka yang menolak agama-agama besar yang ketat. Tanpa disengaja, Ishak kembali berhasil menyebarkan doktrin tersebut. Sebuah pesan sistem muncul, menandakan bahwa doktrin kekacauan tanpa nama telah tersebar dan pengaruhnya di dunia meningkat. Sistem mengakui ajaran improvisasi Ishak sebagai doktrin resmi karena ia adalah satu-satunya pengikut dan penyebarnya. Ishak dapat merasakan keberadaan para pengikutnya secara samar. Para barbarian itu belum sepenuhnya beriman, sehingga kehadiran mereka masih lemah. Setelah mengucapkan terima kasih, para barbarian pergi sambil membawa jenazah rekan mereka. Ishak menyadari bahwa hubungan ini akan memudahkannya melacak markas mereka di masa depan. Ia merasa bertanggung jawab atas benih iman yang ia tanam dan yakin bahwa suatu hari, mereka akan menjadi bagian dari kekuatannya sendiri. Mereka yang ditolak oleh iman lain akan menjadi fondasi dukungannya kelak. Ishak kemudian memanggil Zihilrat, makhluk kekacauan yang ia ciptakan dari sisa tubuh Dewa Wabah. Meski ukurannya menyusut karena lama tidak makan, Zihilrat masih sebesar kuda. Ishak menaikinya dengan mudah, dan tanpa perintah verbal, makhluk itu langsung berlari cepat menembus hutan dan lembah. Meski tidak nyaman, perjalanan dengan Zihilrat jauh lebih efisien dan tidak menarik perhatian manusia. Ishak memutuskan untuk tetap menuju Seor terlebih dahulu, karena tujuan awalnya memang mencari relik suci. Saat tiba di Seor, ia langsung merasakan hiruk-pikuk kota. Gerobak dari wilayah selatan membawa tanah dan bau umbi lorakus. Musim tanam hampir tiba, tetapi pasar dipenuhi pedagang yang tergila-gila oleh perdagangan, bukan petani. Sistem transaksi telah menjadi rumit, dipenuhi pertengkaran dan negosiasi kacau. Ishak menuju sebuah rumah dagang di pusat kota yang bertanda kepala banteng emas. Resepsionis awalnya memandang rendah penampilan Ishak yang lusuh, namun langsung berubah sikap saat melihat koin yang ditunjukkan. Tak lama kemudian, Fihik muncul dari lantai atas dan segera menyambut Ishak dengan hormat. Fihik hendak langsung mengantarnya menemui kepala cabang, tetapi berhenti sejenak dan dengan canggung menanyakan apakah Ishak memerlukan makan, mandi, atau istirahat. Baru saat itu Ishak menyadari kondisinya sendiri, ia sudah lama tidak makan layak, mandi, atau beristirahat di bawah atap. Menyadari hal tersebut, Ishak menyetujui usulan Fihik dan memilih untuk mandi terlebih dahulu. Rumah dagang Golden Idol dipenuhi oleh orang-orang. Di antara mereka terdapat para pedagang yang datang dari wilayah jauh serta individu-individu yang membutuhkan perhatian khusus dari pihak rumah dagang, sehingga wajar bila tempat tersebut menyediakan fasilitas penginapan. Sebagai salah satu koalisi pedagang terbesar di benua, Golden Idol memiliki sarana akomodasi sendiri, berbeda dengan guild kecil yang biasanya hanya menyewa penginapan. Ishak memperhatikan bahwa bahkan di zaman ini, memiliki pemandian pribadi merupakan sesuatu yang istimewa. Ia merendam tubuhnya dalam air panas, membersihkan kotoran yang menempel selama berhari-hari, dan menyadari bahwa ini hampir menjadi pertama kalinya ia menikmati mandi air panas sejak datang ke dunia ini.
Otot-ototnya yang tegang perlahan mengendur. Air panas itu dipanaskan dengan kayu bakar, yang berarti semakin lama ia berendam, semakin besar biayanya, tetapi tak seorang pun mengusir atau mendesaknya keluar. Setelah selesai mandi, seorang pelayan menunggunya dengan handuk. Pelayan itu berhenti mendadak dan menatap Ishak dengan mata terbelalak. Saat Ishak bertanya apa yang terjadi, pelayan itu tersipu, menyerahkan handuk dengan tergesa, lalu berjalan cepat di depan untuk memandu Ishak ke ruang makan. Sebuah meja tampak telah disiapkan khusus untuknya. Saat Ishak berjalan ke sana, perhatian orang-orang di ruangan itu mulai tertuju padanya. Bisikan terdengar di antara para pengunjung. Bahkan para pedagang yang pernah ia selamatkan tidak mengenalinya. Setelah bersih dari kotoran, penampilan Ishak mulai menarik perhatian banyak orang. Ia sendiri merasa sedikit kewalahan, baru menyadari sejauh mana daya tariknya, karena sebelumnya ia terbiasa tampil lusuh atau berada di lingkungan biara yang penuh wajah-wajah familiar. Ia mengaitkan hal itu dengan karisma tingginya, sesuatu yang terasa biasa di dalam permainan, tetapi canggung saat terjadi dalam kenyataan. Begitu Ishak duduk, makanan segera disajikan. Hidangan berupa daging babi panggang berbumbu madu, ayam rebus anggur, dan roti putih segar tersaji dengan bahan-bahan berkualitas tanpa penghematan. Ishak memusatkan perhatiannya pada makanan, mengabaikan tatapan orang-orang. Itu terasa seperti pertama kalinya ia memakan makanan matang dalam beberapa minggu. Tak lama kemudian, perhatian orang-orang berubah menjadi keterkejutan melihat betapa banyaknya makanan yang dihabiskan oleh tubuh Ishak yang ramping. Sambil makan, Ishak berpikir bahwa perlakuan ini terasa berlebihan hanya untuk seseorang yang menyelamatkan beberapa pedagang. Ia memberi penilaian cukup baik pada keramahan Golden Idol, meski sadar bahwa guild ini tidak pernah bertindak tanpa perhitungan. Bagi mereka, perdagangan dan tawar-menawar adalah iman dan doktrin. Golden Idol merupakan salah satu dari 9 iman para pedagang, dan juga iman terakhir yang pernah Ishak temui sebelum berpindah ke dunia ini. Struktur Golden Idol berbeda dengan iman lain. Tidak seperti Red Kalis yang berpusat di kerajaan Wallachia, Golden Idol tidak memiliki negara pusat. Mereka menguasai kota-kota sebagai pusat perdagangan dan hanya peduli pada pajak serta regulasi. Bagi mereka, batas negara tidak penting, karena perdagangan lintas wilayah justru menguntungkan. Mereka menguasai modal, meminjamkan uang, mengendalikan distribusi barang, menyuap penguasa, atau membeli perdamaian. Bahkan Kekaisaran Hitam pun memiliki cabang Golden Idol. Namun, guild ini berkembang paling pesat di wilayah Kekaisaran Putih yang relatif aman. Saat Ishak hampir menyelesaikan makanannya, Fihik datang membawa bir. Namun, Fihik terdiam sejenak saat melihat wajah Ishak. Ishak yang kehausan langsung mengambil bir itu dan menenggaknya. Fihik duduk di hadapannya dan memuji vitalitas Ishak. Ishak menjawab singkat bahwa ia pernah menelan seekor serigala utuh, yang dianggap Fihik sebagai lelucon hingga melihat Ishak tidak tertawa. Tak lama kemudian, seorang wanita setengah baya datang mendekat. Fihik memperkenalkannya sebagai Kathleen Siever, kepala cabang rumah dagang tersebut. Kathleen menatap Ishak dan berkomentar bahwa ini pertama kalinya ia melihat malaikat yang makan begitu banyak. Ishak memperkenalkan diri sebagai Ishak dari biara Ariet. Kathleen menyadari sikap Ishak yang tidak terlalu menghormati dan menyebutnya sebagai ksatria, membuat Fihik terkejut. Kathleen menjelaskan bahwa mereka tidak memeriksa perlengkapan Ishak, melainkan memperoleh informasi dengan cepat. Mereka mengetahui bahwa seorang Grail Knight muda dan tampan telah menyelamatkan orang-orang mereka beberapa kali dan jalurnya mengarah ke Seor. Mendengar itu, Fihik baru menyadari bahwa Ishak adalah Grail Knight yang dibicarakan para pedagang. Di luar kerajaan Elil, Grail Knight hampir dianggap legenda, sehingga rumor tentang kemunculan Ishak menyebar luas.
Ishak memahami bahwa Caitlin sudah mengetahui kedatangannya bahkan sebelum Vihik melapor. Keramahan luar biasa itu kini masuk akal. Caitlin mengakui bahwa Golden Idol melihat Ishak sebagai peluang investasi. Guild tersebut secara tradisional menjadi pelindung para Grail Knight, membantu mereka saat terisolasi, membutuhkan modal, atau ingin menyembunyikan identitas. Tentu saja, bantuan itu tidak pernah gratis. Suatu hari mereka akan menuntut perlindungan atau tenaga sebagai gantinya. Ishak langsung meminta pembicaraan ke inti. Ia menyebut bahwa Golden Idol pasti memiliki permintaan terkait Lorakus. Setelah makan, mereka bertiga menuju pasar yang berafiliasi dengan rumah dagang. Pasar Seor sangat besar, dan aroma Lorakus memenuhi udara. Area perdagangan Lorakus menjadi pusat kegilaan. Umbi Lorakus yang bahkan belum tiba secara fisik, bunga yang akan mekar, umbi baru yang akan dihasilkan, serta keuntungan masa depan semuanya diperjualbelikan secara terpisah. Perdagangan meluas ke pupuk, alat tani, gerobak, dan kebutuhan lain, sementara harga barang-barang lain ikut melonjak. Ishak terkejut melihat tingkat kegilaan yang melampaui perkiraannya. Ia menyadari bahwa situasi ini sudah di luar kendali siapapun. Bahkan jika ia memperingatkan tentang kehancuran pasar, tidak ada yang akan mendengarkan. Keruntuhan adalah masa depan yang tak terelakkan. Caitlin menjelaskan bahwa kekhawatiran Golden Idol bukan hanya tentang kejatuhan harga, tetapi karena logistik tersumbat oleh Lorakus. Benih dan makanan untuk musim semi menjadi langka, padahal itu masa paling rawan bagi rakyat. Ishak teringat para bandit barbarian yang menyerang pedagang. Jika para pedagang hanya mengejar Lorakus dan mengabaikan kebutuhan pokok, kebencian semacam itu dapat dimengerti. Ishak bertanya apakah ada yang bisa ia lakukan. Caitlin kemudian menyampaikan permintaan utama. Golden Idol ingin Ishak menyelidiki siapa yang membeli Lorakus dalam jumlah besar. Permintaan dari kolektor bunga saja tidak cukup menjelaskan kegilaan ini, dan jaringan Golden Idol gagal mengungkap dalangnya. Caitlin mengisyaratkan adanya korban jiwa, mencoba melibatkan Ishak secara halus. Ishak menunjukkan ketidaksenangannya atas upaya itu, dan Caitlin meminta maaf. Ishak berpikir sejenak. Ia datang ke Seor untuk mencari relik yang berkaitan dengan Golden Idol, dan kini justru diminta bantuan oleh mereka. Menjadi pihak yang dimintai tolong lebih menguntungkan dalam negosiasi. Ia mencium adanya keterkaitan dengan sebuah relik. Ishak setuju membantu, tetapi mengajukan satu syarat. Caitlin menyatakan bahwa mereka bisa menawarkan banyak uang. Ishak kemudian menyebutkan bahwa ia memiliki Lorakus dan meminta agar Golden Idol membeli semuanya dengan harga saat ini, 1 bulan kemudian.